Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan coba bahas beberapa soal ya tentang gabungan dari ketiga bangun ruang sisi lengkung ya. Jadi bentuknya nanti udah soal-soal cerita nih ya. Jadi simak baik-baik supaya bisa difahami. Oke? Nah, konsep bangun ruang sisi lengkung ini yang terdiri dari bangun, tabung, kerucut, dan bola itu dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, nanti contoh-contohnya ada di sini, Miss bahas. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya kalau bentuknya dijadiin soal cerita gitu? Nah, berarti pertama-tama kita harus menerjemahkan dulu soal ceritanya. Kita baca pelan-pelan, kita pahami, lalu kita tentukan informasi-informasi yang diketahui. Nah, lalu setelah itu kita analisis apa sih yang mau ditanyain ini dari soal itu. Nah, baru bisa kita kerjakan. Nah, tentu saja dengan rumus-rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada video Miss 3 macam tuh sebelumnya, masing-masing sudah Miss bahas. Oke, kita coba contoh soalnya ya. Yang pertama, ini ada gabungan dua bangun ruang nih. Ada apa nih? Kerucut yang di atas, lalu yang di bawah ada tabung. Nah, jari-jari dan tinggi tabung itu diketahui 30 dan 60 cm. Lalu tinggi kerucut dan garis pelukisnya masing-masing adalah 40 dan 50 cm. Tentukan luas permukaan bangun di samping. Nah, perlu kita ingat yang namanya luas itu adalah yang terlihat. Maka ketika ditanya luas permukaan bangun di samping, maka yang kita hitung adalah pertama. Kalau kita mau lihat dari bawah dulu. Berarti yang pertama adalah luas alas. Luas alas dari apa? Luas alas dari tabung. Nah, ini singkat ya. Jadi luas alas tabung. Lalu kita agak gerak ke atas. Ternyata kita ketemu selimut tabung. Selimut tabung. Dan terakhir ke atas lagi ada luas selimut kerucut. Nah, jadi jangan mentang-mentang ini gabungan tabung dan kerucut lalu langsung ditentukan luasnya adalah luas tabung ditambah luas kerucut. Oh, tidak ya. Jadi sekali lagi yang namanya luas permukaan itu adalah yang terlihat sama kita ya. Oke, sekarang kita masukin rumusnya masing-masing. Alas tabung karena bentuknya lingkaran, rumusnya adalah pi r kuadrat ditambah luas selimut tabung 2 pi r t ditambah luas selimut kerucut pi r s. Oke. Nah, setelah itu kita bisa faktorkan ya supaya tidak menghitung berulang-ulang. Nah, pertama ada pi. Berarti ini pi. Lalu jari-jarinya sama ya. Karena dia nempel gitu kerucutnya sama tabung, maka jari-jarinya tabung ya, di sini kan jari-jari tabung, ini jari-jari tabung, ini jari-jari tabung, ini jari-jari kerucut. Ini kerucut. Nah, ini sama. Jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut, maka boleh kita keluarkan R. Nah, tinggal ini R ditambah 2T ditambah S. Nah, jadi tadi kita tulis dulu nih. Pertama R tabung itu sama dengan R kerucut. Nah, sama dengan berapa? 30. Tinggi tabung itu 60. Terakhir S-nya adalah S kerucut itu adalah 50. Bukan S tapi tingginya. Tinggi kerucut. Tinggi kerucut adalah 40. Oke, ini satuannya cm semua ya. Nah, kita sudah punya rumus, kita sudah punya angka yang diketahui, dan ternyata semua diketahui ya. Nah, karena tidak ada yang
bisa kelipatan 7, maka kita pakai pi-nya yang 3,14 dikali jari-jarinya 30. Ini 30 ditambah 2 kali 60 ditambah 50. Sama dengan, nah ini tinggal kita kali nanti nih, 3,14 dikali 30 dikali 2 kali 60, 120. 120 tambah 30, 150. 150 tambah 50, 200. Nah ini tinggal kita kali, 3,14 kali 30 kali 200 itu adalah 18,840. Satuannya cm persegi. Oke, gitu ya. Bisa difahami ya. Jadi sekali lagi yang namanya luas permukaan, maka kita analisa dulu nih permukaannya yang kelihatan mana sih? Atau kalau misalkan kita mau cat deh, mana aja yang kena. Nah, itu adalah luasnya. Jadi jangan terkecoh, langsung ditambahkan saja. Oke, kita coba lihat soal berikutnya ya. Sebuah tempat air berbentuk setengah bola yang panjang jari-jarinya 12 cm, penuh berisi air. Nah, jadi ada setengah bola nih. Setengah bola isinya air penuh. Nah, di sini airnya. Lalu air yang ada di setengah bola ini dituang ke dalam wadah yang bentuknya tabung. Nah, yang jari-jarinya sama kayak jari-jari bola. Nah, tentukan tinggi air dalam wadah. Nah, ini T-nya berapa? Nah, berarti kita berpikirnya apa nih konsepnya? Berarti volume si setengah bola itu sama dengan volume air dalam tabung ya. Jadi nanti kita bisa bilang volume tabungnya, air dalam tabung itu sama dengan volume air yang ada di setengah bola. Nah, volume tabung rumusnya apa? Pi R kuadrat T. Volume bola apa? Berarti setengah dikali volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya, udah ada belum? Udah ya, kita tulis yang diketahui. R tabung sama dengan R bola, yaitu 12 cm. Yang ditanya tinggi. Nah, tinggal kita hitung. Pi-nya boleh dicoret nih ya, seret. Nah, R-nya juga boleh dicoret karena sama nih, R kuadrat. Ini juga dicoret tinggal 1. Ini dicoret boleh jadi 2. Maka tersisa tingginya sama dengan 2/3 dikali 12. Nah, sederhanain, 12 bagi 3 adalah 4. 2 kali 4 adalah 8. Maka tingginya adalah 8 cm. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Sebuah tabung memiliki ukuran jari-jari 14 cm dan tinggi 28 cm. Tabung tersebut berisi air setinggi 3/4 bagian. Cinta memasukkan 6 buah bola besi yang berjari-jari 7 cm hingga sebagian air tumpah. Volume air yang tumpah berapa? Nah, jadi ini kan udah ada airnya nih. Ya, sudah ada airnya. Terus bolanya dimasukin. Nah, ternyata ada yang tumpah. Logika berpikir kita bagaimana? Oh, berarti volume yang tumpah itu ya, volume yang tumpah itu adalah sebenarnya volume 6 bolanya. Volume 6 bola dikurangi volume tabung yang kosong ya, sisa tabung. Nah, ini nih logika berpikirnya. Nah, tabungnya kan berisi air setinggi 3/4 bagian. Maka sisa tabungnya berapa? Tinggal 1/4-nya ya. Jadi gimana caranya? Berarti sisa tabung yang masih kosong itu 1, kalau utuh kan 1 ya, dikurang 3/4. Berarti sama dengan 1/4
bagian. Nah, maka tingginya tinggal 1/4 juga. Volume yang tumpah itu kan yang ditanya ya. Berarti sama dengan volume 6 bola. Berarti 6 dikali volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Dikurangi volume sisa tabungnya berarti kan tinggal 1/4. Jadi 1/4 dikali pi R kuadrat T. Oke. Nah, jari-jarinya beda ya, maka kita tulis nih, ini jari-jari bola, ini jari-jari tabung. Oke. Sekarang kita sederhanakan rumusnya nih. Ini boleh dicoret ya, atau nanti sekalian aja. Ini berarti yang diketahui apa nih? R tabungnya itu 14. Lalu tinggi tabungnya adalah 28 cm. Dan terakhir jari-jari bolanya adalah 7 cm. Oh, berarti kelepatan 7 semua. Kita bisa pakai pi-nya 22/7. Nah, ini langsung kita sederhanakan, dibagi 3. 2 kali 4 8, berarti 8 dikali 22/7 dikali jari-jari bolanya berapa? 7, berarti 7 kali 7 kali 7. Ini nanti kita hitung. Dikurang 1/4 dikali 22/7 kali jari-jari tabung 14 kali 14 kali 28. Oke, ini kita sederhanakan. 8 kali 22 kali 7 kali 7 sama dengan 8.624. Dikurangi, ini bisa sederhanain ya, 4 kali 7 28, langsung kita coret. 22 kali 14 kali 14 berarti 4312. Nah, kita kurangi. Maka volume yang tumpah adalah 4312. Satuannya cm per segi. Kubik volume. Gitu ya. Bisa difahami ya. Jadi berpikirnya nih, logika berpikirnya pasti agak mikirnya di bagian awalnya di sini. Ya, jadi kita mikir, oh kalau bola ini dimasukkan berarti airnya naik. Kalau udah kepenuhan bakal tumpah. Nah, jadi total volume bola ini berarti ya volume air naiknya ini berapa sampai penuh sama volume yang tumpah. Nah, berarti volume tumpahnya doang ya volume 6 bola ini dikurangi sisa ini berapa. Begitu. Oke? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, di sini lihat, misalkan ada 2 bola, yaitu bola 1 dan bola 2. Jika jari-jari bola 1 2 kali jari-jari bola 2, volume bola 1 banding volume 2, bola 2 adalah, nah ini kita nggak perlu cari satu-satu ya kalau perbandingan ya, cukup pertama kita tuliskan dulu rumusnya nih. Kan yang diminta adalah volume bola 1 banding volume bola 2. Oke. Nah, lalu apa rumus volume bola? Nah, rumus volume bola adalah 4/3 pi R. Nah, karena bola pertama ya R-nya R yang pertama. Per 4/3 pi R bola yang kedua nih pangkat 3. Nah, ini kan sama nih, boleh kita coret. Nah, berarti nanti perbandingannya tinggal R1 banding R2 pangkat 3. Nah, R1-nya kita lihat jari-jari bola 1, R1 itu sama dengan 2 kali R2. 2 dikali R2. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau kita misalkan R1-nya, R2-nya itu adalah R, R2-nya R. Berarti R1-nya sama dengan 2R. Nah, ini yang diketahuinya. Nah, ini tinggal kita masukkan. Berarti R1 itu adalah 2R. Berarti 2R pangkat 3 dibagi R pangkat 3. Nah, ini boleh kita sederhanakan ya, R-nya kita hilangkan, berarti tinggal 2 pangkat 3, 8. 1 pangkat 3, 1. Maka perbandingannya adalah 8 banding 1. Oke, mudah ya.
Kita coba satu soal lagi nih. Sebuah tenda berbentuk kerucut akan dibuat dari kain. Jika harga kain untuk alas 14.000 per meter persegi, lalu untuk dindingnya 21.000 per meter persegi. Harga tendanya berapa? Nah, berarti ada dua macam nih ya. Pertama kita harus tahu dulu harga untuk alas. Kita cari dulu nih alas. Alasnya kerucut bentuknya apa? Bentuknya lingkaran. Maka biayanya itu adalah luasnya dikali harganya. Luasnya apa? Luas luas lingkaran. Nah, luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nanti dikali 14.000. Nah, tinggal kita hitung. Pi-nya berapa pi? Karena harganya aja kelipatan 7 ya. Pi-nya kita pakai 22/7. R-nya 1. Berarti 1 kali 1 kali 14.000. Nah, boleh disederhanain jadi 2. 2 kali 2, 44.000. Maka harga alasnya ya itu adalah 44.000. Terus apalagi yang kita cari? Oh, dindingnya. Dindingnya harganya berapa nih? Nah, dindingnya bentuknya apa? Berarti kita sama aja cari selimut. Selimut kerucut rumusnya adalah pi r s. Nah, untuk dinding harga per meternya adalah 21.000. Nah, pi-nya kita tetap pakai 22/7 ya. Dikali R-nya 1, dikali S-nya 3. Kali 21.000. Nah, ini boleh sederhanain. 3, 22 kali 1 kali 3 kali 3. Berarti jadi 198.000. Nah, ini harga dindingnya. Maka harga tendanya berarti tinggal kita jumlahkan. 44.000 ditambah 198.000 tambah. Maka total harganya adalah 242.000. Oke, bisa ya difahami gampang ya. Jadi sebenarnya rumusnya itu aja juga ya. Rumusnya itu aja. Kalau materi di video sebelumnya udah paham, kalau soal cerita ini tinggal memahami maksud soalnya aja gitu. Apa sih yang ditanya gitu. Kalau itu tahu, udah bisa, nah ke belakangnya insya Allah juga bisa. Oke, mudah-mudahan pembahasan dari Miss kali ini bisa difahami. Kalau kurang paham biasa ya, putar lagi videonya. Kalau masih kurang paham juga silahkan tanya Miss di komen video ini. Oke, sampai jumpa dengan Nisari di video-video berikutnya.